Ты должен сам разобраться. Kita ketemu lagi di kisah ini, dan ini adalah bermula dari konflik antara Kekaisaran Qing dengan Dzungar Khanate Mongol, lalu merembet ke negara Rusia, utamanya Siberia yang berbatasan dengan kekuasaan Dzungar. Semoga hari kalian baik dan selamat menyimak kisah ini. Tobolsk adalah ibu kota distrik Siberia bagian utara Rusia. Saat itu banyak karavan atau rombongan saudagar timur, kebanyakan Cina yang banyak memberi keuntungan pada Siberia. Tulisan utusan Kaisar Kangxi dinasti Qing menemui Gagarin, adik Poiter, Kaisar Rusia. Waktu itu hubungan Qing dan Dzungar memanas. Tulisan tahu bahwa Kaisar Rusia tidak akan mau bergabung dengan Cina untuk perang dengan Dzungar. Maka ia menemui adiknya Poiter yang terkenal tamak, gunanya untuk merayu Kaisar Rusia agar membantu Cina. Kebiasaan Cina jika mengajak sekutunya membantu dalam perang adalah mengirim paisa, yakni emas batangan bergambar harimau pada sekutunya. Tulisan juga membawa permata hiasan mahkota serta batu berharga lain dan bongkahan emas pada Gagarin supaya ia mau membantu merayu Kaisar. Terbukti ketika Gagarin datang memberitahu soal ini, Poiter sang Kaisar menolaknya. Hari itu Kaisar Poiter atau Tsar yang Agung menyapa beberapa perwiranya yang berprestasi dalam medan tempur di hadapan undangan para pembesar Rusia. Tidak putus asa Gagarin mencoba mempengaruhi istri Kaisar yang suka sekali permata berharga seperti safir, zamrud, dan emas. Gagarin cari akal, mengatakan bahwa di utara Tobolsk, yakni Yenken, ada emas yang perlu ditambang. Ia perlu rombongan pasukan dari perwira-perwira untuk mengamankan penambangan di sana. Kaisar mula-mula tak percaya, tetapi kepandaian Gagarin berbicara mampu meyakinkan Kaisar. Ditunjuklah para perwira yang ada di istana untuk membawa misi non-perang, hanya mengawal dan mengamankan penambangan di dekat Siberia yang berbatasan dengan wilayah kekuasaan Dzungar Khanate. Di Tobolsk sendiri adalah kota buangan dari orang-orang Swedia yang menjadi tawanan Rusia. Mereka tidak dikerangkeng, hidup berdampingan dengan orang-orang Siberia. Mereka tidak mungkin bisa pulang ke Swedia karena jarak dan iklim yang ekstrim di luar kota Tobolsk. Tanpa uang dan perbekalan cukup, sama saja bunuh diri. Gubernur Gagarin mendatangi salah seorang pengrajin kayu dan memesan kapal kecil untuk misi ke Yenken. Ahli kayu itu menanyakan untuk apa menyusuri sungai menuju Yenken. Untuk menambang emas, kata Gagarin. Tapi orang itu mencibir, itu pasti kebohongan karena tidak ada apa-apa di sana. Peter, anak tukang kayu itu, sudah tertarik ingin jadi tentara sejak lama. Begitu ada banyak tentara di sana, ia menjadi gembira dan selalu menguntit latihan mereka. Kolonel membawa surat mandat dari Kaisar untuk Gagarin sebagai gubernur Siberia memulai persiapan misi. Ivan yang dari Moskow dan kini berada di Siberia ditempatkan di rumah tukang kayu yang bernama Simeon itu untuk tinggal bersamanya. Anak perempuan Pak Tua tampak tertarik pada Ivan. Lain halnya dengan Johan, pria Swedia lain yang jadi anggota keluarga angkat Simeon di sana. Ia sangat sinis terhadap perwira letnan itu. Akibatnya saat mau makan bersama, Johan pergi dengan kasar agar tentara itu tahu ia tidak menyukainya. Ivan tak peduli, ia langsung mau makan, tapi ia dihardik Pak Tua dan akhirnya juga ngeloyor pergi. Saat di luar, Johan melihat seorang wanita tengah minta tolong padanya untuk membantu membawa suaminya yang mabuk ke rumah. Brigitte, nama wanita itu, mengucapkan terima kasih. Johan bilang padanya ia paham bagaimana rasanya bertahan hidup sebagai orang Swedia di sini, seperti punya suami orang asli Siberia yang pemabuk dan ia harus tetap bertahan. Johan mendapati wanita itu menangis karena teringat negaranya yang jauh di sana, yakni Swedia, dan telah lama di Siberia ini sebagai buangan perang. Johan berjanji suatu saat jika ia pulang ke Swedia, ia akan mengajaknya serta.
Sementara di tempat lain, Maria, nama anak Pak Tua Simeon, berusaha menenangkan hati Ivan yang habis dibentak ayahnya itu. Ivan tak begitu menghiraukan meski Maria bilang di awan terlihat malaikat yang berarti itu keberuntungan bagi yang bisa melihatnya. Peter, adik Maria, benar-benar mewujudkan cita-citanya jadi tentara, meski cuma sukarelawan sebagai penabuh drum iringan tentara. Pak Tua langsung memarahinya kenapa ia menolak perintah ayahnya yang melarang jadi tentara. Ivan kena damprat juga, tetapi Ivan mengatakan adalah tugas mulia bagi pemuda yang mendapat panggilan negara. Meski Peter orang Swedia, yakni orang buangan Rusia, ia berhak membela Rusia yang sekarang jadi negaranya. Macu teman Ivan menggoda Maria yang sedang berjalan-jalan di sana. Ia sempat mau dipukul suami Brigitte yang sedang mabuk. Anjing kesayangan Johan tidak sengaja mau masuk balai pertemuan dan menggonggongi seorang petinggi Siberia. Orang bengis itu malah menggunakan senjatanya untuk melukai anjing itu. Johan mengamuk. Terjadilah perkelahian yang mula-mula hanya melibatkan Johan dan para pengawal petinggi itu, lalu merentet ke yang lainnya. Peter yang baru jadi tentara sehari hampir celaka oleh seorang Swedia sendiri, karena kini sebagai tentara ia membela Rusia. Untung ada Ivan menolongnya. Akhirnya tanpa pikir panjang, sekelompok Swedia yang sudah lama dendam pada Rusia tawuran dengan orang-orang Siberia. Lumayan brutal adu jotos mereka yang tak terkendali itu. Saking kacaunya suasana, Gubernur Gagarin datang dengan tembakan peringatan untuk menghentikan kerusuhan. Kolonel diperintah menangkap para biangnya, tapi Gagarin yang licik itu kesana ternyata juga ada maksud lain, membicarakan misi ke Yenken. Ia berencana merekrut lebih banyak orang-orang Swedia dan mempersenjatainya. Kolonel dan Ivan sempat protes. Ia juga menemui Johan. Ia menyampaikan sebuah konspirasi rancangannya. Saat nanti tiba di Yenken, Johan disuruh pergi ke Zungar dan mengatakan pasukan Rusia Siberia yang datang adalah untuk perang, bukan misi perdamaian. Buktinya adalah adanya paisa dari Kaisar Cina yang dibawa Ivan sang perwira Rusia sebagai tanda dukungan Rusia terhadap Cina. Ia menyuruh Johan mengatakan pada Zungar bahwa mendapat bukti paisa itu dari mengambilnya diam-diam di lemari Ivan saat perjalanan. Johan tak bisa berkutik karena jika menolak ia akan celaka saat itu juga. Hari keberangkatan misi non-perang ke Yenken tiba. Brigitte memberi uang suaminya agar membeli minuman, agar ia bisa menemui Johan. Gubernur mengingatkan lagi pada Johan soal rencananya itu atau ia akan tidak bisa menemui Brigitte. Gubernur tahu Johan menyukai istri pemabuk ini, dan ini kelemahan Johan. Maria juga datang untuk perpisahan dengan Ivan meski sempat digoda maco. Tak henti-hentinya Pak Tua memberi nasihat pada Peter, anak bungsunya yang ikut dalam misi ini. Ivan disoraki lainnya saat Maria menciumnya. Tampak gadis itu kecewa dengan sikap Ivan yang sama sekali tidak menggubrisnya. Perjalanan dimulai, perkiraan adalah 8 minggu mencapai Benteng Kara, benteng perbatasan wilayah antara Siberia, kekuasaan Rusia dan Zungar. Sedang Yerken dan Benteng Kara kira-kira perlu 4 minggu. Ivan berdamai dengan Johan dalam perjalanan. Bagaimanapun Ivan merasa harus kompak dalam satu misi. Untuk mengatasi jenuh, kedua kelompok Swedia dan Siberia itu sepakat tanding bala perahu. Syaratnya, kelompok Swedia dipandu orang Rusia dan begitu sebaliknya. Otomatis Johan memimpin Siberia dan Ivan memimpin Rusia. Saling adu kecepatan berlangsung, saling ejek antara mereka riuh sekali. Sangat bersemangat, meski malah kedua kapal saling berhimpitan. Peter yang selalu membawa drum terlempar di air.
Ivan langsung melompat, tapi ternyata airnya dangkal yang itu berarti ia telah dikerjai Peter. Tetapi ini juga keberuntungan, rupanya banyak ikan besar yang mudah ditangkap di sana karena tersangkut lumpur. Minggu pertama di Benteng Kara telah langsung kedatangan utusan Junger yang dipimpin Zaizang On Hyundai langsung. Kepala prajurit Junger yang tak jauh dari sana itu tampak memperhatikan drum yang dipukul Peter. On Hyundai menanyakan langsung apa kepentingan pasukan Rusia memenuhi Benteng Kara yang biasanya hanya dijaga pengawal biasa. Kolonel menjawab ini misi perdamaian mengawal penambangan emas. On Hyundai mencibir, pasti rencana menyerang Junger Mongol dan Junger telah siap perang kapanpun hardiknya. Malamnya Johan menghilang, ternyata ia telah pergi menemui On Hyundai untuk melaksanakan perintah Gagarin memfitnah Rusia. Ia menunjukkan pajak tanda Rusia menerima permintaan dinasti Qing untuk bersekutu melawan Junger Khanate. Malam itu juga Junger menyergap patroli Rusia. On Hyundai dan anak buahnya melucuti pakaian tentara Rusia untuk menyamar dan bisa masuk ke benteng dengan suara drum Peter agar yang di dalam mengira itu pasukan patroli yang datang. Ivan tahu irama drum Peter adalah kode alarm bahaya. Begitu tahu Peter memberi alarm, prajurit Junger langsung menusukkan tombaknya dan mengangkat tinggi-tinggi tubuhnya. Karena gagal masuk benteng, Junger melarikan diri. Peter dimakamkan di dekat benteng. Anak itu gugur karena keberaniannya memberi peringatan pada benteng dari sergapan On Hyundai dan kawan-kawannya. Utusan Rusia datang menanyakan mengapa Junger menyerang benteng. Gerbang Kara dibuka mengira perdamaian telah tercapai. Tetapi justru sebaliknya, utusan-utusan Rusia itu telah balik ke benteng dalam keadaan tak bernyawa, di mana orang-orang Mongol itu telah memisahkannya dari badan mereka. Simeon begitu terpukul dengan kabar kematian Peter. Tetapi liciknya Gagarin menyuruh orang-orang Swedia yang ada di sana menyusul ke Kara untuk membantu pasukan yang ada di sana. Rombongan orang-orang Swedia itu pun siap berangkat bela negara Rusia, termasuk Brigitte dan Maria yang punya tujuan bertemu kekasihnya masing-masing. Kolonel melihat rombongan orang-orang Swedia datang, tapi ditawan oleh orang Junger. Yang melawan langsung dihabisi. Simeon pingsan saat melawan orang-orang Junger itu. Sementara Brigitte tidak ditawan karena ada Johan di sana yang kini bergabung dengan Junger. Keahliannya yang mahir mengoperasikan meriam juga dimanfaatkan On Hyundai. Simeon akhirnya sampai di benteng dan menanyakan di mana Peter dimakamkan. Kolonel mengeluh tak ada yang bisa memegang meriam karena Johan pergi ke musuh. Ia tidak tahu bahwa Ivan adalah ahli meriam saat perang dahulu, meski ia hanya infanteri. Ivan berhasil menyusup ke tengah rombongan Swedia yang tengah dianiaya On Hyundai dan kawan-kawan. Ia menyandera On Hyundai yang akhirnya rombongan Swedia diperbolehkan menuju benteng Kara.
Di sana tampak Johan mencoba menyelamatkan Oh Hyundai dengan menggantikan posisi Ivan memegang pisau. Karena perbuatan itu, Ivan disiksa oleh Oh Hyundai secara kejam kemudian ditawan. Rupanya Oh Hyundai melihat gelagat tadi bahwa Johan pura-pura menyelamatkan Oh Hyundai, padahal sebenarnya untuk menyelamatkan Ivan yang tak mungkin bisa keluar dari kepungan prajurit saat menyandera Oh Hyundai. Johan tak bisa berbuat apa-apa saat istrinya dipaksa Zungar keji itu untuk melampiaskan kebiadabannya. Setelah itu ia bahkan dimasukkan ke ranking bawah tanah satu tempat dengan Ivan. Setelah capek saling serang, akhirnya Johan menceritakan konspirasi Gagarin adik kaisar bahwa pasukan Siberia di sini bukan untuk misi penambangan tapi misi provokasi terhadap Zungar agar terjadi perang Rusia dan Zungar. Ini semua ulah Gagarin mengelabui semua termasuk Kaisar Tsar sendiri. Pimpinan tertinggi Zungar, Tasrin Tudovo, datang langsung ke kamp On Hyundai. Ia mempertanyakan konflik antara pasukan Zungar di sini dengan benteng Kara. Berita batalnya perang besar antara Zungar dengan Cina disampaikan utusan Cina pada Gagarin. Ia meminta Rusia segera menarik pasukan dari benteng Kara. Tasrin Tudovo peringatkan On Hyundai bahwa Zungar membatalkan kampanye perangnya melawan King. Tasrin Tudovo mempertanyakan paisa itu dari mana. Kenapa itu diberikan pada perwira bernama Ivan, tidak langsung dari Kaisar Tsar yang agung, malah dari Gagarin? Berarti paisa itu tidak pernah diterima Kaisar Rusia. Sementara benteng Kara siap-siap dengan perlawanan terhadap Zungar. Kedua tawanan dibawa naik. Ivan diinterogasi Tudovo langsung untuk memastikan apa para perwira di benteng tahu misi mereka sebenarnya. Oh Hyundai sangat ingin Ivan mengaku mereka datang ke Kara untuk menyerang Zungar. Meski disiksa, Ivan bersikukuh misi mereka bukan untuk perang. Tudovo makin yakin bahwa semua yang terjadi adalah akibat ulah Gagarin adik Tsar yang agung, juga ulah anak buahnya sendiri Oh Hyundai yang selalu ingin berperang. Pimpinan tertinggi Zungar Khanate itu menyuruh Ivan kembali ke benteng dan bila bersedia kembali ke Siberia dan berdamai dengan Zungar untuk segera memberi isyarat tembakan meriam satu kali. Orang-orang gembira ketika dilihat Ivan balik ke benteng dan membawa kabar perdamaian. Meriam segera berdentum satu kali dari benteng Kara sebagai tanda Siberia sepakat damai. Tudovo menghukum Oh Hyundai karena berani protes terhadap keputusannya. Ia dicambuk. Sebagian besar pasukan Zungar yang bagai semut di kejauhan itu diperintahkan kembali ke Zungar. Hanya pasukan Oh Hyundai yang masih ada di sana. Oh Hyundai masih belum menyerah. Ia mencari cara agar bebas. Johan dijanjikan bahwa Brigitte akan dilepaskan dari tawanan Zungar dengan selamat bila Johan mau membebaskan Oh Hyundai dan membantu ia dalam serangan ke Kara sebagai ahli penembak meriam. Oh Hyundai benar-benar makar terhadap pimpinannya Tudovo. Ia mulai menyergap benteng Kara tanpa perintah negara Zungar secara resmi. Johan dibantu prajurit Oh Hyundai berhasil menguasai salah satu barak meriam di benteng Kara. Langsung saja Johan diperintahkan menembakkan meriam itu. Semua kaget ada dentuman meriam. Ivan yang ternyata ahli artileri meriam itu juga langsung bertindak menggunakan meriam yang satunya untuk melawan Johan. Johan dipaksa terus melontarkan senjata berat itu ke benteng Kara. Pasukan Zungar masuk dari salah satu pintu yang hancur oleh meriam Johan. Zungar berusaha menghabisi semua yang ada di benteng, sementara Ivan dan Johan di atas saling adu kemampuan menembakkan meriam. Пусть Швед разберется с ним.
Ivan terkena serempatan ledakan. Ia terkapar, tapi masih bisa bangun dan segera dibantu oleh Macho. Ivan bangkit lagi menuju pertempuran. Pasukan Ohudai terus mengobrak-abrik benteng dengan perlawanan yang total pula dari Siberia. Johan disuruh meledakkan pintu utama benteng yang belum jebol. Ia menemukan drum bubuk mesiu yang dilemparkannya ke dekat pintu dengan maksud menembaknya dengan meriam, tetapi Ivan telah menggempurnya dari seberang dengan meriamnya hingga ia tidak punya kesempatan meledakkan tong mesiu itu. Seorang prajurit Mongol berusaha menyelesaikan tugas Johan. Ia membawa obor untuk meledakkan. Sementara Ohudai terjebak dalam pasukan Siberia, ia pura-pura menyerah, tapi di balik itu telah memberi kode agar peniup trompet tanduk untuk menyerang panah. Tentu korban terjadi di kedua pihak. Ivan maju bermaksud menghadapi Ohudai. Pasukan Zungar mendekati Ohudai untuk membantu, tetapi terburu dihadang meriam yang kini dibekang Macho. Duel Ivan dan Ohudai dimulai yang terlihat Ohudai sangat ingin menghabisi Ivan. Dalam perkelahian jarak dekat jelas terlihat Ivan bukan tandingan Letnan Mongol itu. Ivan dalam kendali Ohudai. Tapi tak disangka Johan membantunya. Ohudai mental terkena bola besi meriam dan koit saat itu juga. Wakil Ohudai langsung meniup trompet untuk aba-aba berhenti menyerang bagi pasukan Zungar. Ia menyuruh semua mundur. Kolonel sempat menanyakan pada wakil Ohudai itu kenapa Zungar tetap menyerang meski sudah ada isyarat satu tembakan meriam tanda perdamaian. Zungar ini menjawab, Tuhanlah yang tahu bahwa ia tidak menginginkan perang ini. Semua akibat ulah Ohudai. Perang berakhir dengan mundurnya Zungar karena Ohudai telah tewas. Kaisar Poiter atau Tsar yang Agung memuji kehebatan Ivan dalam konflik salah paham ini, tetapi Kaisar tetap harus menghukum biang kerok masalah ini. Gagarin dihukum mati di tiang gantungan. Begitulah akhir perang Siberia-Rusia dengan kekanan Zungar. Namun dalam sejarah beberapa tahun berikutnya dinasti Qing telah kembali berperang dengan Zungar dan Qing menang telak pada akhirnya saat sebelumnya selalu gagal mengalahkan Zungar. Akhirnya pula saya sampaikan terima kasih dan sampai jumpa pada kisah-kisah hebat lainnya.